Tuhan Yesus memberkati kami. Hamba-Mu yang memimpin ibadah menyampaikan firman Tuhan. Acara yang sudah disusun dari pertama sampai pada selesainya Tuhan berkarya. Nama Tuhan dimuliakan. Jemaat Tuhan yang duduk dan sudah siap untuk menerima berkat Tuhan juga disatukan hati oleh Roh Kudus untuk duduk dengan tenang menerima berkat Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Tidak ada suara-suara yang mengganggu, tidak ada kegelisahan yang kami tunjukkan, tetapi semata-mata kami beribadah kepada Tuhan, duduk dengan tenang menerima berkat Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu nomor 6 dalam buku Bala Keselamatan. Lagu nomor 6. Firman-Mu. Kami mohon tuntunan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus menuntut kami ketika kami membaca firman, kami mengerti dan juga memahami. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan. Kembali kita ke Kejadian pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13.
Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-13 di dalam nama Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Tuhan memberkati kita. Semua firman-Mu telah ku taruh dalam batin hatiku ya Tuhan, supaya aku tidak berdosa kepadamu Tuhan. Feedback. Kita nyanyikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi saudara yang mau menyampaikan kesaksian, diberi kesempatan. Tidak ada asam urat, tidak ada rematik, tidak ada ngilu-ngilu ya. Dari sebelah kanan saya dulu, haleluya, 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 puji Tuhan ya. Supaya kita olahraga memuji nama Tuhan ya. Tidak ada rematik, tidak ada ngilu-ngilu ya. Tidak ada minum irigapan ya. Di dalam nama Yesus sembuh. Amin. Mari kita berdiri. Yang haleluya dulu yang berdiri ya. Sebelah kanan saya 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Davidson dan Bapak Yonatan kalah dalam pertempuran ya. Tuhan memberkati. Ada yang menyampaikan kesaksian? Haleluya. Haleluya. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita pada pagi hari. Pada pagi hari ini saya patut mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu memang baik dalam kehidupan pribadi saya maupun dalam rumah tangga saya. Walaupun di dalam rumah tangga saya banyak liku-liku, banyak persoalan, masalah dalam kehidupan rumah tangga, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya kekuatan untuk menghadapi semua itu. Pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dalam kehidupan keluarga besar kami. Walaupun saat ini kami berduka cita atas meninggalnya ipar saya, kakak kami, Mama Cinta. Saya mengatakan kepada Cinta, kalau saya di gereja, saya mau lagi lewat di rumah. Saya lihat SD ke sana. Karena apa? Setiap saya pulang ke gereja, kalau saya lihat rumah Mama Cinta terbuka, sakit hati saya kalau tidak singgah. Karena memang halaman rumah ini, pertama dia tinggal di Lemban Tongoa, dia akrab dengan saya. Saya yang duluan dia kenal karena dia tahu kami masih keluarga, baik dari Papa Cinta, dari pihak mama saya, baik dari Mama Cinta, dari pihak mertua saya. Tetapi walaupun demikian, saya harus kuat. Saudara yang berkata oleh Tuhan, kita lihat di belakang masih ada bekas tangan almarhumah. Dia mendekorasi Natal kita. Sebenarnya saya tidak kuat, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kuatkan saya untuk menghadapi semua ini. Amin. Saudara yang berkata oleh Tuhan, pertama ipar saya menelpon saya, Mama Vivi so tahu kenapa Mama Cinta kecelakaan. Langsung saya terduduk, saudara yang berkata oleh Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan. Dan pas hari Senin dia menelpon lagi, Mama Vivi, Mama Cinta sudah pergi. Saya tidak jawab lagi. Saya sudah langsung berteriak menangis. Kenapa harus terjadi seperti ini? Saudara yang berkata oleh Tuhan, anak-anak saya Cinta Cantika, jangan kecil hati kalau saya berbicara. Yang saya sayangkan, dia belum beribadah, dia turun hati. Itu yang tidak habis saya pikirkan, dan saya menangis sambil ngomel. Saya katakan seperti ini. Itu yang saya sayangkan, karena dia belum ikut ibadah. Kenapa sudah turun baru hari Minggu lagi? Ini saya tidak bisa sembunyi, karena ini memang sudah terjadi. Itu yang saya sayangkan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran bagi kita semua. Karena saya sering bertanya kepada Mama Dei, si A kemana kalau hari Minggu? Mama Vivi, dorang pergi turun di pasar, bawa coklat. Ya Tuhan, memangnya tidak ada hari lain kah? Cuma hari Minggu kah? Ada pasar, cuma hari Minggu kah kita bisa turun bawa coklat? Tidak ada hari lain kah? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini singkat, waktu kita sedikit. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, hari Tuhan itu penting. Ketika Tuhan marah kepada kita, sedikit saja kita tidak bisa mengelak dari Tuhan. 6 hari Tuhan berikan kita waktu, kesempatan untuk melakukan pekerjaan kita, melakukan untuk mencari nafkah kehidupan kita. Jangan lagi hari Tuhan kita curi.
Apalagi di pos luar Lembang Tonga 3 ini. Tidak sampai kita 1 hari. Oh Tuhan, tidak sampai 1 jam 2 jam. Itu pun kalau 2 jam lama sekali. Sedangkan sudah 15 menit saja Ibu Mayor khotbah, sandal kita masih sere-sere. Kesana kemari sudah kita sudah gelisah. Apalagi 1 jam kalau khotbahnya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Bukan saya berkhotbah pada pagi hari, tapi saya hanya mengingatkan karena sudah terjadi dalam jemaat kita. Ingatlah, hari Tuhan itu penting bagi kita. Kita bisa melakukan pekerjaan kita kapan? Banyak hari yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya 1 hari saja Tuhan kasih kita kesempatan. Jadi marilah beribadah kepada Tuhan. Kalau 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, saya bertanya lagi kepada Mama Dei. Mama Dei, si B kemana? Mama Vivi, bangka kayu dong. Tuhan bisanya angkat kayu hari Minggu. Tidak bisakah kita pulang ibadah? Kita tidak dilarang kerja hari Minggu. Tetapi ingat dulu hari ibadah. Tidak sampai kita 2 jam ibadah. Kejar dulu hari Tuhan. Jangan selalu mengejar duniawi kita. Duniawi itu bisa kita tinggalkan. Harta benda kita, apapun sebanyak apapun uang kita, harta benda kita tidak dikubur dengan harta kita. Tidak kita bawa mati, hanya kita bawa mati. Iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Kebaikan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan yang kita bawa, bukan harta kita, bukan uang kita. Saudara yang berkata oleh Tuhan, minta maaf kalau sedikit saya mengingatkan, karena terlalu banyak kejadian. Secara khusus di pos 2 Lembang Tonga 3 ini, kita melalaikan hari Tuhan. Biarlah melalui semua kejadian yang kita sudah lihat, yang kita sudah rasakan, menjadi contoh dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan akan berkati kehidupan rumah tangga saya, bahkan pribadi pelayanan saya dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksian Ibu Dewi. Tuhan memberkati. Dina, mengajar sekolah minggu. Tidak saya Bapak, tidak saya. Loh kenapa? Kakak, itu kan anak muridku. Saya ajar lagi di sekolah minggu. Nah, sekarang sudah tidak ada. Ya. Jadi peringatan bagi kita selagi kita masih hidup. Bisa mengajar sekolah minggu, mengajar sekolah minggu. Bisa melakukan pelayanan di PKW, di PKP, di tim besuk, lakukan itu. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kita belum bikin apa-apa. Ya. Untuk saya dan saudara ini peringatan, ya. Peringatan supaya kita berhati-hati dengan hidup ini. Apalagi hari Minggu, jangan bekerja. Biar sudah ibadah, jangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dari jam 6 sampai jam 12 itu hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu hukum keempat mengatakan demikian. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan bekerja. Saya bilang, berapa yang Anda dapat, yang saudara dapat kerja hari Minggu? Perbandingannya dengan kerja hari Sabtu, berapa yang didapat? Apakah hari Minggu itu dapat emas? Hari Sabtu hanya dapat uang biasa, hari Minggu dapat emas? Tidak, justru tidak dapat apa-apa. Karena itu hari Minggu hari Tuhan, miliknya Tuhan. Dia ambil semua punya Tuhan, dia ambil, tidak ada untuk kita. Biar kita mau tikam kepala, mau tatanan kepala, mencari hari Minggu, Tuhan ambil. Karena itu hari beribadah, bukan milik kita. Jadi kita tidak dapat apa-apa. Di dunia saja kita sudah tidak dapat apa-apa, apalagi di sana. Jadi saudara-saudara, saya ingatkan kepada kita semua supaya jangan kita bandel. Kalau bandel bahasa nambomo. Saya tanya kepada Pak Nato, apa itu nambomo, Pak? Nambomo itu mayor ni uli kamu agak ni iyo, tapi tidak dilakukan. Itu nambomo. Keras hati, keras kepala, itu namanya nambomo. Tapi kalau Tuhan yang tegur, tidak bisa lagi mengelak, tidak bisa lagi membantah.
Nah, saudara-saudara, ini peringatan bagi kita ya. Tuhan memberkati kita. Lagu yang berikut kalau ada yang menyampaikan kesaksian, aku bersuka cita dalam hatiku. Aku bersuka cita dalam hatiku, dalam hatiku, di dalam hatiku. Aku bersuka cita dalam hatiku. Pujilah Yesus, haleluya. Aku bersuka cita dalam hatiku. Di mana? Dalam hatiku. Di mana? Dalam hatiku. Aku bersuka cita dalam hatiku. Pujilah Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini juga saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik di dalam pribadi saya maupun bahkan di dalam keluarga saya. Kalau minggu lalu saya tidak ibadah sakit. Sebenarnya saya pagi-pagi belum sakit. Habis saya sudah masak nasi, saya bilang kenapa badanku sakit semua, tidak bisa lagi saya bangun. Bilang Pasri itu kau angkat kayu, padahal bukan itu karena kita mengalami duka karena sebelum Mama Cinta meninggal 2 hari 3 hari saya sudah mimpi Bapak Sri dipanggil anak kecil di rumah batu lonceng di sini, tetapi di sini gelap. Maka itulah barangkali artinya itu yang saya syukuri kepada Tuhan. Habis ibadah mayor datang di rumah berdoa. Habis itu Bapak Sri paginya berdoa, dia menyanyikan lagu bilurnya menyembuhkan saya. Itulah yang saya syukuri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kesaksian saya, bahkan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih kesaksian Ibu Herdiana. Semakin diberkati oleh Tuhan, semakin semangat maju terus. PKW Posluar Lemba 3, Tuhan memberkati dan Tuhan memulihkan. Jangan lagi angkat kayu memanita. Mana mama? Sana angkat kayu. Ibu Haryana bilang, di sana itu Mayor, angkat kayu. Mana? Di gunung sana, jauh lagi. Mana sudah belum ada, sedikit lagi, tidak lama lagi, ya. Jadi saya lihat, datang kemari mama kita. Aduh, bukan pekerjaan wanita itu angkat kayu yang berat 4 meter atau 2 meter. Waduh, luar biasa ya. Tidak disuruh suami, tapi dia sendiri punya inisiatif ya. Tapi jangan mama kita ya, itu pekerjaan laki-laki. Kerjakan saja apa yang dikerjakan wanita supaya tetap fit dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Satu kali lagi kita nyanyikan. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Masih ada? Saya masih beri kesempatan. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sekarang ku milik Yesus. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Barangkali deh salah satunya kesaksian. Baiklah, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Saya mau pakai bahasa Inggrisnya. Now I belong to Jesus. Jesus belong to me, not for the years of time alone, but for eternity. Ini bahasa Inggris Ibu Dina ini ya. Dia itu memang orang pintar. Bahasa Inggris bisa, ya. Menjahit bisa, musik bisa, dekorasi bisa, tamburen bisa, apa yang tidak bisa ya? Orangnya sangat luar biasa. Saudara, saya akan menyanyikan, saudara bisa mengikuti. Now I belong to Jesus, Jesus belong to me. For the years of time alone, but forever I please. Sekarang ku milik Yesus. Sekarang ku milik Yesus.
sampai di sini. Kita melanjutkan dengan nyanyian nomor 7. Kita diberi kehormatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Kudus, 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 Allah yang kuasa, dari pagi hingga malam ku puji terus. Kudus, 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 Tritunggal yang esa, Bapa dan Putra serta Roh. Kudus, 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 seluruh umat, berikanlah ibadah kepada Tuhanmu. Semua orang saleh dan para malaikat, puji dan sembah Tuhan selalu. Kudus, 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 tak seorang dapat memandang wajah-Mu yang sangat cemerlang. Hanya orang suci yang akan melihat Engkau mengasihi serta penyayang. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Roh Tuhan yang bekerja dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mendengarkan kesaksian, kami memuji Tuhan, kami memberi persembahan. Dan saat ini kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami. Saudara kami semua yang memberi persembahan di kantong dan juga di kotak. Kami mohon supaya Tuhan mengembalikan berkat-Mu dalam hidup, keluarga, rumah tangga, usaha, dan pekerjaan kami. Kami berdoa Tuhan terus mendukung dalam doa untuk ketiga putra dan putri anak yang kekasih almarhumah Ibu Dina Evangeline Loso yang mengalami duka yang dalam, duka cita yang amat sangat, kehilangan ibunda yang dicintai, kehilangan harapan, kehilangan ibu yang kekasih yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, membiayai, menyekolahkan, memberikan doa, memberikan kasih, memberikan perhatian, bahkan segala sesuatunya ibunda yang kekasih telah korbankan untuk ketiga putra dan juga putrinya. Tentu ini sangat pilu hati mereka ya Tuhan, ditinggal oleh ibu yang kekasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan. Tuhan terus memberikan penghiburan yang sejati kepada ketiga anak gadis dan juga anak muda atau kekasih mereka, yaitu Apolos.
Tuhan selalu merangkul mereka. Tuhan selalu mendampingi mereka. Tuhan menjadi ibu yang kekal bagi mereka. Tidak ada lagi pendampingan, tidak ada lagi telepon, tidak ada lagi nasihat, tidak ada lagi masakan dan juga makanan yang lezat, yang disiapkan, yang dimasak, yang disajikan oleh ibu mereka. Mereka sangat kehilangan. Tapi kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan memberi mereka kekuatan iman untuk melangkah dalam hidup ini, dalam keseharian, dalam pendidikan mereka. Mereka lah yang akan memilih masa depan mereka tanpa tuntunan ibu. Mereka lah yang akan berjalan dalam hidup ini tanpa bimbingan dari ibu. Kami mohon kepadamu, kuatkan ketiga anak ini, baik Cinta, Cantika, dan juga Apolos, masih duduk dalam pendidikan. Mohon Tuhan terus yang akan membimbing mereka. Mereka akan tinggalkan tempat ini dan akan ke Palu. Cinta akan ke Palu hari ini atau besok. Apolos masih di sini bersama dengan Cantika. Tuhan menyertai Cinta ketika dia akan mengikuti ujian. Tentu minta supaya didampingi oleh ibunya, tetapi sudah tidak ada tinggal ayah. Kami hanya minta kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan. Ada ibu panti yang akan menolongnya. Ada Tuhan Yesus yang selalu mendampinginya, yang menjadi ibu yang setia, menjadi sahabat yang setia dalam menghadapi ujian. Tuhan berikan kemampuan untuk mengisi soal-soal yang akan diberikan kepada Cinta. Tuhan juga memberikan sukses kepadanya sehingga Cinta bisa lulus dan kelak akan memperoleh hasil nilai sesuai yang diinginkan, yang memuaskan. Anak-anak ini dekat dengan Tuhan di dalam bala keselamatan. Tentu Tuhan akan memberkati masa depan mereka. Terima kasih kepada pemerintah melalui Bapak Samuel Pongi yang akan memberikan biaya kepada mereka sampai pada saat mereka kuliah, sampai mereka berhasil, yang memberikan beasiswa kepada mereka yang akan diurus oleh kepala desa. Tuhan memberkati pemerintah, Tuhan memberkati wakil bupati dan juga pemerintah desa kami. Mohon berkat Tuhan yang khusus untuk Bapak Joni Salumpana, supaya dia datang membawa anak-anaknya menjadi figur ayah, menjadi contoh ayah, menjadi suami yang baik, dan menjadi orang tua tunggal untuk anak-anaknya supaya dia rajin beribadah. Kami semua Tuhan diberkati Tuhan. Setiap keluarga yang ada pada pagi hari ini, baik keluarga Bapak Wilson dan Ibu, keluarga Bapak Yonatan dan Ibu, keluarga Bapak Sela dan Ibu, keluarga Bapak Masi dan Ibu, keluarga Ibu Iki, keluarga Bapak Yanto dan Ibu, Ibu Mece, juga Ibu Hana, Ibu Nei, Ibu Mece entah suaminya kemana kami tidak tahu, kami serahkan kepada Tuhan. Juga Ibu Ida, suaminya juga tidak ada, kami hanya bawa ke dalam tangan Tuhan. Sudah ada kejadian, sudah ada bukti bahwa kalau kami tidak beribadah maka Tuhan menegur kami. Bahkan satu malapetaka terjadi, tetapi mereka tidak terbuka hatinya, mereka tidak respon, dan mungkin mereka anggap itu biasa-biasa saja. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan menghukum mereka, Tuhan kasihi mereka, Tuhan tegur mereka supaya mereka tidak mengabaikan ibadah. Saudara-saudara yang lain, Bapak Su juga kami bawa kepada Tuhan. Di mana dia berada saat ini, ya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Darwis tadi yang menelpon dan mengatakan ibadah, tapi kami tidak tahu, Tuhan yang tahu. Tuhanlah yang berbicara. Kami hamba Tuhan terus berbicara, tetapi sepertinya tidak dihiraukan. Oleh sebab itu kami hanya minta kuasa-Mu untuk membuka hati mereka, membuka telinga mereka,
menghancurkan kekerasan itu supaya mereka tidak binasa. Hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba supaya hamba dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap jiwa yang hadir akan membawa firman Tuhan itu dalam hati dan hidup dan juga dilakukan dan akan berbuah dalam kehidupan setiap hari. Ini Tuhan doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai karya Allah. Karya Allah bagi saya dan saudara. Saya kalau belajar sejarah, saya senang saudara-saudara. Sejarah apa itu? Dan sejarah Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini berbicara mengenai penciptaan, dan kita sudah merenungkannya di minggu-minggu sebelumnya. Karena minggu lalu kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 3, bagaimana Yohanes membaptis dalam bahasa da'a. Asal mula dunia ini, alam semesta, makhluk dan semua isinya dicatat di dalam firman Tuhan. Sejarah kejadian saya dan saudara dimulai dari mana? Dimulai dari firman Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari Allah berfirman. Kita sudah belajar bagaimana roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan pada hari yang pertama Allah menciptakan terang. Ada matahari, ada siang dan malam, ada bintang dan bulan, itu semua terang, cahaya yang diciptakan oleh Allah di dalam dunia ini. Terang yang menerangi bumi ini, terang yang menerangi hati dan pemikiran saya dan saudara. Waktunya Allah menciptakan langit dan bumi pada hari yang pertama itu saudara-saudara 1000 tahun. Ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 yang saya sudah sampaikan kepada kita bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Nah, saudara-saudara, kita melangkah pada bagian yang berikutnya, yaitu pada hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Memisahkan air dari air, ayat yang ke-7. Ada air di bawah langit, ada air di bawah, di atas langit. Cakrawala itu disebut langit. Allah menamainya langit, yaitu cakrawala. Nah saudara, ada air di atas langit, ada air di bawah langit. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ke-9, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Yang kering itu disebut atau dinamai darat, dan kumpulan air dinamai laut. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air dinamainya laut. Saudara perhatikan, Allah memisahkan air dari air. Allah memisahkan air yang ada di bawah langit dan air yang ada di atas langit. Seandainya Allah tidak memisahkan air yang ada di atas langit dan air yang di bawah langit, atau air yang ada di atas cakrawala, air yang di bawah cakrawala, maka semuanya tetap bumi ini dipenuhi dengan air. Semuanya air. Dan jika tidak dipisahkan air itu dari air menjadi laut, sungai, danau, saudara,
atau di apa saja saudara, maka kalau tidak dipisahkan berarti setelah manusia diciptakan, kalau tidak dipisahkan air, bagaimana kita hidup? Adakah kita berkembang? Adakah kita dapat menanam padi? Adakah kita menanam coklat? Adakah kita menanam rumbi? Adakah kita bisa menanam merica? Karena penuh dengan air. Tentu saudara-saudara, kita mati kalau Allah tidak memisahkan air dari air. Kalau Allah tidak memisahkan darat dan laut, kalau air dan bumi itu dan darat itu bersatu, maka saya dan saudara tidak bisa bercocok tanam. Saya dan saudara tidak bisa tinggal di bawah kolong langit ini karena semuanya dipenuhi oleh air. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa Allah kita Maha Pencipta. Allah kita Maha Kuasa. Dia menciptakan air, Dia menciptakan cakrawala dan memisahkan untuk kebutuhan hidup saya dan saudara. Coba kita bayangkan kalau semua penuh dengan air. Di mana kita menanam tanaman kita untuk kita nikmati bagi kehidupan kita, bagi kebutuhan hidup kita? Tentu tidak bisa, karena kita manusia tidak hidup seperti ikan yang ada di dalam air. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah Allah kita. Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa. Dia mengasihi kita. Allah melihat kebutuhan kita. Allah mengerti apa yang kita butuhkan. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Sempurna. Dia menciptakan kita dengan sempurna. Pekerjaan Allah luar biasa. Tidak ada satupun manusia yang menyamai karya Allah di dalam dunia ini. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari yang kedua. Sampai pada hari yang ketiga juga Allah, firman Tuhan mengatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tidak ada yang tidak baik ciptaan Allah dalam dunia ini, saudara yang berkati Tuhan. Semua yang terbaik diberikan kepada kita, alam ini diberikan kepada kita. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Air baik, cakrawala baik, tumbuh-tumbuhan yang berbiji yang menghasilkan buah baik untuk masa depan saya dan saudara. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sejak dunia diciptakan, kasih Allah saudara dalam dunia ini. Dia menciptakan kita dan memberikan apa yang kita butuhkan karena Dia mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Kita tidak tinggal di dalam laut, kita tidak tinggal dalam danau, kita tidak tinggal dalam sungai. Tapi Allah menciptakan, memisahkan darat untuk saya dan saudara, karena Allah mengasihi saya dan saudara. Renungkanlah betapa besarnya kasih Allah kepada saya dan saudara. Dari awal dunia ini dijadikan, sudah ada kasih Allah. Mengasihi semua umat manusia. Tetapi manusia tidak menghiraukan kasih Allah. Tetapi manusia tidak merespon kasih Allah. Manusia tidak mengucap syukur untuk kasih Allah itu dalam hidupnya. Manusia terus saja menyampaikan keluhan-keluhan. Manusia terus saja melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik dan tidak mentaati Allah yang Maha Kasih. Bahkan manusia tidak percaya kepada Allah, tidak menyembah Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang pertama mengatakan kepada kita, Allah menciptakan cakrawala, tumbuh-tumbuhan dan air. Allah mengasihi saya dan saudara. Itu yang pertama.
Sejak awal dunia ini diciptakan, Allah sudah mengasihi saya dan saudara. Yang berikutnya, saudara-saudara, alam ciptaan Allah ini juga memuliakan Allah. Ya. Alam ciptaan Allah ini juga memuliakan Allah. Ada lagu yang mengatakan, alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Syalalala, 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 dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya, semesta bernyanyi puji Tuhan karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Luar biasa saudara-saudara, alam yang diciptakan tadi, cakrawala, air, tumbuh-tumbuhan menyanyi memuliakan nama Tuhan. Itu yang kedua. Apa yang diciptakan oleh Allah di dalam dunia juga memuliakan nama Tuhan. Tumbuh-tumbuhan tadi, cakrawala. Terlebih saya dan saudara, mari kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Mari kita terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita terus mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukannya dalam hidup kita. Walaupun kita mengalami duka, walaupun kita mengalami susah, walaupun kita sudah tidak punya ibu lagi, mari kita terus, saudara-saudara, memuliakan nama Tuhan. Jangan berhenti memuliakan nama Tuhan. Alam raya saja memuliakan nama Tuhan. Saya dan saudara yang memiliki nafas hidup memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, dalam penciptaan Allah sudah berhenti menciptakan langit dan bumi, tetapi Allah punya karya untuk saya dan saudara tidak pernah berhenti. Amin. Amin, saudara-saudara. Allah punya karya untuk hidup saya dan saudara tidak pernah berhenti. Selama-lamanya selalu Dia berkarya untuk saya. Selalu Dia memberkati saya dan saudara. Selalu Dia berkarya bekerja untuk hidup saya dan saudara. Tadi malam Bapak Yonatan kesaksiannya ditinggal oleh istri, bayi Raymond masih minta mimik mamanya sudah dalam peti. Bagaimana Allah berkarya dalam hidup Bapak Yonatan? Raymond bulan 10 akan diwisuda. Kalau kita pikir secara logika, ibunya sudah meninggal, siapa yang merawat, siapa yang menyekolahkan? Tapi Allah berkarya. Amin, saudara-saudara. Amin. Allah berkarya walaupun kita berduka, tapi Allah berkarya dalam hidup anak-anak yang ditinggalkan itu. Amin. Allah akan berkarya dalam hidup Cinta. Allah akan berkarya dalam hidup Cantika. Allah akan berkarya dalam hidup Apolos, dalam hidup Bapak Joni Salumpana. Penciptaan sejarah kejadian dunia sudah berhenti, tapi karya Allah bagi setiap orang tidak akan pernah berhenti. Yang penting kita rajin beribadah, yang penting kita tetap berdoa, yang penting kita terus melakukan firman Tuhan. Kalau Bapak Yonatan tidak mau melayani Tuhan, tentu Allah tidak berkarya, ya. Putus asa dan kecewa, tinggalkan pelayanan. Istri saya diambil oleh Tuhan, kecewa dengan Tuhan, tentu anaknya tidak berhasil. Nah, saudara-saudara, Cinta dan Cantika dan Apolos, jangan berhenti mengikuti Tuhan. Amin. Amin. Karena Allah akan berkarya dalam hidup. Dia tidak tahu bagaimana, tapi terus dia berkat dengan Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan buat baik bagi masa depan. Seperti yang Dia ciptakan dalam perjanjian lama ini, Allah melihat semuanya baik. Apa yang terjadi, apa yang diatur oleh Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita, semuanya baik, semuanya sempurna. Tuhan dimuliakan dan kita diberkati. Semua firman-Mu telah
Kudus yang Maha Kudus akan menjelaskan hikmat dari Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada hamba untuk menjelaskan kepada umat-umat Tuhan. Alam raya ciptaan Tuhan, cakrawala, air, tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang berbiji, yang berbuah, semua memuji nama Tuhan, menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Bunga-bunga bermekaran menyanyikan kemuliaan Tuhan. Kami juga memuji nama Tuhan, memuliakan Engkau selama kami hidup. Roh-Mu yang kudus tidak akan berhenti berbicara kepada setiap telinga dan hati yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Nyanyian nomor 17. Kita akan nyanyikan jika ada saudara yang datang berdoa.
Tuhan memberkati kita. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan Bapak Yonatan. Baiklah saudara-saudara, mari kita dengarkan bersama pengumuman yang akan disampaikan dan juga sekalian warta jemaat. Yang pertama kami mau sampaikan di sini adalah ibadah duka cita pada keluarga Joni Salomban atas meninggalnya Ibu Dina Loso pada tanggal 12 bulan 2 2024. Ibadah malam pertama pondinya itu diberikan kepada keluarga atau diakonia. Diakonia itu berarti membantu keluarga yang berduka. Berikut yang kedua, ibadah pelepasan juga seperti itu. Pundinya diperuntukkan untuk keluarga yang berduka. Yang ketiga yaitu pundi malam ketiga dipimpin oleh Sersan Pos 22 Balang Selamatan Leman Tongoa, dan juga pondinya untuk di sana mungkin, yaitu lelangannya ada masuk sama saya Rp60.000. Dan yang keempat yaitu pundi malam penghiburan yang ketujuh tadi malam yang dipimpin oleh Bapak Kapten Nunca. Ibadah tadi malam pundi yang pertama 107.000, pundi yang kedua 126, jumlah 233.000. Lelangan ada 5, yang pertama 50.000 lunas, yang kedua 30.000 lunas, yang ketiga 20.000 lunas, yang keempat 50.000 lunas, yang kelima 20.000 lunas, dengan jumlah lelangan Rp170.000. Yang berikut menyangkut masih masalah duka, mengundang bagi kita hari Selasa malam Rabu jam 7 kita kembali beribadah di rumah duka, karena kakak dan mama Cinta akan datang ke tempat ini, yaitu yang dari Kendari. Jadi diharapkan bagi jemaat sekalian mari kita hadir bersama-sama. Saudara-saudara, kalau saya lihat jumlah kehadiran kita pos 23 sangat kurang. Aduh, bisa-bisa kalau saya mati nanti kalau begini kesatuan jemaat bahaya. Minta maaf saudara. Mari kita bersatu dalam satu jemaat. Mama Cinta sudah berbuat baik untuk jemaat ini, bahkan sudah pernah menolong kita semua. Minta maaf saudara, saya bukan menuntut balas kebaikan Mama Cinta, tidak. Tapi saya memohon mari kita bekerja sama sebagai satu jemaat. Barangkali cuma kita kasih mendidih air di dapur, barangkali cuma cuci gelas di dapur, tidak apa-apa. Mari kita saling membantu. Jangan kita lihat di sana karena mungkin hanya banyak orang Melawi. Bukan begitu saudara. Tuhan Yesus tidak memilih suku. Tidak. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita semua. Dan kalaupun Mama Cinta belum sempat berbuat baik kepada kita, kita yang harus berbuat baik terhadap orang lain. Tuhan tulis itu kebaikan kita. Jadi saudara, saya perhatikan, pos 23 minta maaf, masih perlu mendalami firman Tuhan secara ke dalam, mengasihi, bukan hanya penyampaian di gereja, tapi mari kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, budi baik seseorang itu kalau kita tidak mampu balas, ya kita balaslah bagi orang lain. Itu tidak sia-sia. Dan saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, saya harapkan kehadiran kita malam Rabu jam 7 malam kita hadir sama-sama di sana di rumah duka, ya. Karena apa? Kita ini satu jemaat, kita keluarga. Jangan kita melihat suku. Jangan nanti Papa sendiri meninggal, dia orang Melawi terus itu. Minta maaf saudara, kami mau sampai subuh. Bukan orang dari Kulawi sana yang duluan lihat saya, tapi kumi ini saya punya saudara ini. Minta maaf saudara, kumi yang lihat saya, lihatlah saya, lihat keluarga kita satu jemaat.
supaya nanti kesatuannya kita punya anak-anak terus menerus dipupuk bagus akan menjadi keluarga yang bagus. Itu kerinduan saya. Jadi minta maaf kalau saya berbicara mungkin kasar, mungkin menyinggung perasaan saudara, saya minta maaf. Tapi saya minta lagi, kita ini keluarga, kita ini saudara, seiman, satu Tuhan. Mari kita saling memperhatikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu sekedar penyampaian saya harapkan kita hari Selasa kalau tidak pergi kebun, pergilah ke rumahnya Mama Cinta, Papa Cinta sana, barangkali biar cuma cuci piring, barangkali cuci gelas atau masak air panas, atau mungkin orang bikin kue. Kalau sempat pergilah, dan hari ibadahnya jam 7 malam hadirlah. Berapa malam saya jadi pembawa acara di sana, banyak cerita yang saya sudah sampaikan di sana, dan saya memohon maaf kalau sekali lagi jangan ada yang tersinggung apa yang saya bilang ini, jangan. Kalau tersinggung kau saudara-saudaraku, berarti kau tidak anggap saya di sini, kau punya saudara. Yang berikut kemarin walaupun ada duka, kami ada bakti, ada beberapa orang Baparas. Saya bilang jangan lama kita bakti 2 jam, habis itu silakan pergi di duka. Saya bilang begitu. Jadi saya kemarin ibu-ibu sudah pulang semua, saya pulang istirahat siang, saya pergi lagi Baparas, saya sendirian sampai sore saya Baparas. Hampir saya punya kaki kena parang. Untung saya pakai jinglebot, tidak tembus jinglebot. Iya, mungkin terlalu rajin barangkali saya. Tapi itulah saya mau bekerja untuk Tuhan. Saudara, apa yang saya bilang, yang Mayor bilang, Imon itu waktu mamanya di dalam peti dia masih minta mini, mama mini, dan era penontomi anak dia, Imonnya, kamati mama 20 tahun yang lalu. Saya tidak tahu bagaimana hidupku, yang penting saya melayani Tuhan. Tapi sempat saya meraju, saya tidak mau kerja di gereja. 4 tahun saya istirahat. Pendeta panggil lagi saya, Bapak Sri melayani lagi. Sudah siap, 4 tahun kemudian baru saya siap dalam pelayanan. Jadi jangan main-main dengan pelayanan. Saya mau kasih tahu saudara, jangan pandang enteng gereja, jangan pelayanan jadi guru sekolah minggu, jangan pandang enteng. Pelayanan jadi ibu sersan, jangan pandang enteng. Pelayanan saudara-saudara, apa yang saudara bikin untuk Tuhan, kerja bakti, jangan pandang enteng. Jangan saudara. Yang kita bawa bukan kita punya kebun, bukan kita punya rumah, bukan kita punya uang, iman kita, perbuatan kita berjemaat. Itu yang saya mau sampaikan. Sekali lagi saya mau sampaikan, minta maaf, jangan marah. Kalau hari Minggu jangan melakukan sesuatu. Sudah tahu-tahu hari Minggu, aduh, saya satu kepala begini, Tuhan, jamah hatinya. Saya mau marah, jangan-jangan dia lebih marah. Kutegur iya pembela bilawan, aku saya sapa ini. Padahal memang itu Tuhan bilang, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Minggu, hari memuji Tuhan. Jangan pandang enteng saudara-saudara. Sudah tahu-tahu PKP atau PKW nalaimu. Saya bilang tidak, tobat Tuhan memperingati. Ada waktunya saudara mandota pun modal di awan malam. Dan dirora bempang pun. Dan musuh-musuh. Minta maaf saudara. Sebelum Mama Cinta meninggal, Mama Dita sudah mimpi, Papa Sri saya mimpi kau disuruh pergi ke lonceng. Anak kecil yang datang. Saya tidak tahu, siapa tahu Tuhan Yesus menjelma menjadi anak kecil. Amen. Memberikan tanda kepada Mama Dita. Kanda lonceng Papa Sri. Pangipi gue. Ngana gede ngana kasih. Tapi gereja yang ada rumahmu. Jangan-jangan kita dalam satu gereja ini tidak ada yang beriman. Gelap gereja ini. Minta maaf saudara. Mari kita dekat dengan Tuhan. Tinggalkan kebencian. Jangan baku jengkel dengan orang. Jangan kompor. Minta maaf saya keras. Tapi mari kita hidup damai satu dengan yang lain. Mesti tolongi kita. Itu. Ini minta maaf saudara. Saya sedikit karena banyak sudah pengalamanku dalam pelayanan, banyak sudah. Ada orang disuap-suap, dia makan. Dia bilang, Papa Sri, kalau saya sehat, saya bekerja untuk Tuhan. Tidak ada kesempatan. Anak mati. Saya tidak perlu bilang siapa orangnya. Nyerapi ampun kan.
Pernah saya punya saudara hari Minggu cuma pas kap, saya bilang, jago kau, lepas kap. Orang pergi ke gereja, lepas. Hormati Tuhan. Saya tahu kau punya kelebihan, kau punya ilmu hitam, tapi Tuhan tidak bisa kau lawan. Sekitar 3 bulan mati kau ya. Saya tidak bilang siapa namanya. Yang sering mendoakan dia sampai melepaskan napas terakhir, saya. Bukan majelis dari gerejanya, bukan. Baru dia lihat saya, dia, oh Bapak Seri masih ikut. Ngapa? Oh berapi aku diibat di gue. Para mati, bertobatlah selagi masih ada napasmu. Minta maaf saudara, saya agak keras. Jangan kita pandang enteng hari ibadah. Ingatkan kita punya suami, ingatkan kita punya istri, ingatkan kita punya anak-anak. Jangan saudara. Sekali saya mengucapkan sama cinta. Cinta, hadapi tantangan hidup, kau harus jadi orang yang kuat. Saya bilang sama anak-anakku, kamu diproses oleh Tuhan, mamamu dipanggil oleh Tuhan, kamu harus kuat menghadapi tantangan, kamu akan dibentuk menjadi orang Kristen yang top. Amin. Di Napu, waktu saya pergi, kami bicara itu mungkin sampai jam 12 malam dengan anak di Napu dengan Dimon. Dibilang anakku yang di Napu, dia bilang begini, Papa masih ingat penderitaan kami waktu masih kecil. Kami tidak punya mama. Iya, saya ingat. Padahal sudah kayak jambu di sini, saya tahan sampai menangis. Penderitaan saya membesarkan anak saya, mendidik mereka, mengajak mereka beribadah. Mereka cerita itu. Saya bilang, tidak usah dicerita itu. Terima kasih Tuhan sudah bentuk kalian menjadi orang yang baik. Terima kasih saudara-saudara. Sekali lagi saya bilang, ini makin dirara kau milih. Kenapa aku? Tetua sih. Kenapa? Sepatura kita. Ada mama temu tahu lah mau dia mau sepatura. Mama tu ni, kenapa praktis? Agak tempo sama tubuh ini, tempo sama sehat. Wah. Berikut saya mau sampaikan supaya sebentar PKP harus hadir. Sekali lagi saya bilang jangan pandang enteng ibadah, hadirlah dalam PKP. Pakatora Romo Taisu Baruba, nih Manjoko Babe hari Minggu, nih malah lumba-lumba, nih mau kerja, malah mau dari. Itu penyampaian. Yang berikut tanggal 3 kita akan mengadakan ibadah pengucapan syukur rumah dinas kita. Jadi dengan penutupan perayaan diharapkan kita sebagai jemaat kita hadir sama-sama dan kita menyiapkan paket lelangan untuk dana pembangunan kita. Apa yang harus kita bangun? Mungkin kita akan bangun dapur. Ya, saya bilang sama Papa Vivin, dalam 1 tahun itu harus ada tanda pembangunan kita. Biar cuma 2 meter kita pondasi, harus ada tanda-tandanya kita bangun. Jangan kita terus mengharapkan bantuan. Kita jemaat harus berupaya, kita berpartisipasi, kita harus memberi. Kemarin pengucapan syukur di Korp 1, berapa beban mereka berkakak? 200.000 satu kakak. Kemarin pengucapan mereka 200.000 satu kakak bebannya orang. Masa kita ya tidak usah sampai begitu. Biar cuma berapa-berapa saja kita kumpul. Supaya jangan lagi baku marah gara-gara itu lagi. Tuhan tidak terima nanti. Ya, jadi dalam pengucapan syukur ini komandan divisi yang akan datang. Ya. Yang berikut Ibu Selvi akan datang di sini karena dia yang berjuang kemarin. Ya, mudah-mudahan Ibu Selvi, mudah-mudahan dia naik jadi anggota dewan. Mungkin suaranya dapat atau bagaimana, saya belum dengar kabar. Ya, kalau Tuhan kehendaki dia akan naik, kalau tidak ya berarti belum waktunya. Hanya itu patokan saya. Minimal Ibu Kekasih ini sudah menolong kita, sudah membantu kita dalam pencarian dana. Walaupun suaranya di Lembang Temoa hanya sedikit sekali, tapi tidak apa-apalah. Apa yang dia buatkan nanti Tuhan yang akan kembalikan. Hanya itu. Jadi penyampaian ini saudara-saudara, saya sengaja sampaikan bagi kita sekalian. Nema kedirara, nera ulikomi ui tanto proposiri desa, mana dilapi-lapi ini udah mencuba rara ngepe. Tapi minta maaf saudara, ini demi kebaikan kita. Jangan dilawan Tuhan, jangan. Saudara-saudara kita tolong sehari Minggu datang beribadah, datanglah. Jangan dulu melakukan pekerjaan, jangan saudara. Jangan. Sudah banyak contoh yang saya lihat, saya ini sudah banyak sekali.
Makanya saya kalau Maya bilang, Papa sering pimpin, oke bos, saya siap. Tidak mau saya menolak. Takut sudah saya. Karena saya ini sudah mengalami banyak hal peristiwa dalam hidup saya. Banyak ujian yang saya hadapi. Banyak saya punya anak, saya tidak tahu bagaimana masa depan orang. Saya cuma serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati mereka. Itu sekedar penyampaian saudara-saudara. Terima kasih banyak. Selamat berhari Minggu. Paket 10 paket itu ada ruby, umbut. Ya, kalau ditambah ricanya, kalau yang ada rica tidak apa-apa. Itu sekedar penyampaian karena minggu depan masih ada minggu depan untuk kita bicarakan lagi. Dan hari Sabtu kalau kita tidak bakti di sini, mari kita bakti di kebun jemaat. Membersihkan kita punya kopi sana yang sudah kuning-kuning dibungkus rumput. Kalau kita menanam jagung tidak apa-apa. Bibit jagung sudah ada, racun sudah ada, seni semua. Bibit jagung sudah ada semua di rumah, sekitar hampir 50 tongkol saya sudah siapkan. Mari kita kerjasama di kebun jemaat. Kalau pergi di kebun jemaat tidak usah lihat-lihat orang lukuya yang udah anak hadir, tidak usah. Pikirkan diri sendiri. Saya kemarin sampai sore tidak mau saya bicara orang. Tidak mau saya berpikir diriku sendiri, apa yang saya perbuat untuk Tuhan. Itu saya sendiri yang dapat dan saya punya anak-anak dan istri yang dapat. Salah satu contoh durian yang saya tanam sana segar hidupnya. Doanya Ibu Maya dijawab oleh Tuhan. Padahal bibit saya tanam kemarin itu sudah kuning-kuning. Sisa yang dipilih dari kepala desa. Tapi dia hidup sangat segar. Saya ingat doanya Ibu Maya mendoakan durian itu di sini. Berarti itu adalah masa depan jemaat. Bukan untuk saya, tapi untuk jemaat. Ya, jagungnya juga kalau mau ditanam untuk jemaat, bukan untuk saya. Bukan. Sekian dan terima kasih. Selamat berhari Minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah ini. Engkau sudah memberkati kami dari awal sampai akhirnya. Nama Tuhan dimuliakan. Dan kami mohon ampun jikalau ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atas ibadah yang kami sudah lakukan. Tuhan menyempurnakan, karena kami tahu adalah Engkau adalah yang maha kuasa dan maha sempurna. Engkau mengampuni kami. Kami berdoa untuk semua yang sudah berpartisipasi bekerja dalam sepanjang minggu ini dalam pelayanan ibadah, pelayanan kerja bakti, pelayanan membersihkan gereja, membersihkan halaman rumah dinas Opsir. Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan sepanjang minggu ini Tuhan kami bawa hidup kami kepadamu. Tuhan memberkati kami hari ini, melindungi kami dimanapun kami berada. Kami akan tinggalkan rumah ini, rumah Tuhan ini, dan kami akan pergi mencari nafkah untuk keluarga, untuk istri dan juga anak-anak kami. Kami akan berkebun, kami akan mencari nafkah dengan cara bekerja di tempat pekerjaan orang lain. Tuhan melindungi kami, membawa kami dekat dengan Tuhan, menuntun kami dalam kebenaran, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang berdosa yang membuat kami dibinasakan. Kami tetap ada dalam tuntunan Tuhan, dalam kasih Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik hari Senin, hari Selasa, dan ada ibadah juga hari Selasa, ibadah ke-9 malam diberkati Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, kami serahkan seutuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami dimanapun kami berada. Berkati pemerintah di desa kami, berkati semua masyarakat di Lementumua ini, para tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh gereja diberkati Tuhan. Yang bepergian, ada yang keluar kota, ada yang ke kota lain, juga diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami diberkati Tuhan, supaya mereka hidup dekat dengan Tuhan dan masa depan mereka akan berhasil kemudian. Inilah Tuhan doa kami, mengampuni kekurangan dan kelemahan kami. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berilah berkat-Mu. Berilah berkat-Mu, Allahku, dari Sion anugerah-Mu yang jadikan alam semesta, Roh, Anak, dan Bapa Rahman. Amin. Amin. Tuhan memberkati PKW dan juga PKP.